Pengen tahu seputar PU? Di Klub ini aja. 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 Pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia merupakan salah satu target visi Indonesia Emas 2045. Guna mendukung tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis dan kompetensi khusus. Oleh sebab itu,
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan kebijakan peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan lanjutan berkeahlian khusus yang disebut dengan Magister Super Spesialis. Program Magister Super Spesialis atau MSS telah berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada awalnya, program MSS hanya menyediakan program studi dengan jurusan teknik yang tersebar di berbagai universitas di Indonesia. Di antaranya adalah bidang sumber daya air dan permukiman, Magister Pengelolaan Sumber Daya Air di Institut Teknologi Bandung, Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam, dan Magister Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada, Magister Teknik Lingkungan di Institut Teknologi 10 November, Magister Teknik Sipil di Universitas Diponegoro, bidang jalan, perumahan, dan PIW, Magister Teknik Sipil dan Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya di Institut Teknologi Bandung, Magister Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada, Magister Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November, Sarjana Teknik Sipil di Universitas Cendrawasih. Pada tahun 2022, program MSS berkembang menawarkan beberapa program studi dengan jurusan non-teknik, antara lain Hukum Konstruksi di Universitas Andalas, Teknik Informatika Keamanan Cyber di Universitas Bina Nusantara, Akuntansi Sektor Publik di Universitas Brawijaya, Akuntansi Sektor Publik di Universitas Hasanuddin, dan Ilmu Komunikasi Public Relation di Universitas Indonesia. Hingga tahun 2024, sebanyak 179 aparatur sipil negara telah mengikuti program MSS non-teknik. Program MSS itu atau program Magister Super Spesialis itu sebenarnya program yang khusus dibuka karena kerjasama dengan Kementerian PUPR. Nah, saat itu memang ada pertemuan dengan Kementerian PUPR untuk merencanakan pembukaan MSS ini, dikhususkan bagi staf mereka yang ingin lanjut ke program S2. Program ini adalah program spesial dari Kementerian PUPR. Jadi kami memang merancang khusus, kurikulumnya juga disesuaikan dengan kebutuhan kementerian. Satu program studi yang di mana kami ingin capaian pembelajarannya itu mahasiswa itu bisa menganalisis tentang kontrak, kemudian tentang penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dalam bidang kontrak konstruksi. Jadi mahasiswa yang kita kerjasama dengan Kementerian PUPR adalah mahasiswa yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kontrak yang terjadi di Kementerian PUPR. Program MSS ini itu masa studinya lebih pendek ya, artinya diperpendek menjadi 18 bulan, beda dengan reguler begitu. Ya. Itu kalau untuk program MSS kita hanya menyelesaikan perkuliahan dalam waktu 3 semester, sementara reguler itu bisa 4 semester atau lebih ya. Kita juga diberikan tambahan kompetensi lain seperti negosiasi, mediator, dan arbitrase. Gitu. MSS ini yang paling jelas itu cepatnya, jadi kita cuma dikasih 3 semester. Kelebihannya itu MSS menurut saya selain dia perkuliahan, tapi tidak hanya fokus di perkuliahan karena kita ada kegiatan magang juga di pertengahan perkuliahan. Selain itu kita juga ada beberapa kali workshop yang bisa menunjang perkuliahan maupun untuk di pekerjaan kita. Kelebihan mereka ada program magang, intensif riset dengan sertifikasi internasional. Nah, itu ada 2 kelebihan situ. Kemudian ada benchmark yang kami lakukan untuk setiap angkatan. Intinya benchmark ini dilakukan agar mereka bisa paham kondisi di luar dari lingkup kantor mereka di Kementerian PUPR. Awalnya kita komunikasi dengan PUPR, kemudian PUPR menginginkan bahwa di BINUS ini bisa membuat program khusus yang khusus untuk cyber security. Sebenarnya sudah ada sih di BINUS cyber security, tapi ini lebih khusus lagi. Nah, jadi karena kami bergerak di bidang pendidikan,
itu adalah hal yang wajar dan kami bisa pahami. Jadi kami buatkan kurikulum sesuai dengan diskusi yang sudah kita lakukan awal tadi. Pihak Unhas tinggal menerima, Pak. Jadi yang menentukan itu adalah dari pihak Kementerian PUPR yang menyaring sendiri stafnya, mendaftar mau masuk pada program mana. Karena untuk kerja sama ini ada beberapa program, termasuk hukum, kemudian teknik. Nah, kami di Unhas ini khusus untuk akuntansi sektor publik, non teknik. Oke, mungkin kami menyebutnya bukan kendala ya, tapi lebih sebagai tantangan ya. Jadi tantangannya kan program MSS ini diharapkan mahasiswa bukan cuma menyelesaikan studi ya, tapi juga menyelesaikan studi tepat waktu, yaitu 3 semester ya. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan ya, karena selain perkuliahan, mahasiswa itu juga punya program-program yang lain ya, ada sertifikasi, ada pelatihan, kemudian juga ada magang gitu ya. Ya memang kendalanya itu adalah bagaimana memacu mahasiswa agar mereka bisa lulus tepat waktu ya. Kendalanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan. Kendalanya palingan karena mereka dituntut untuk selesai 1,5 tahun. Selain itu mereka dituntut juga untuk publish artikel, sedangkan untuk publish saja itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu salah satu kendala sih, yang lainnya tidak terlalu signifikan. Berkaitan dengan kurikulum, insya Allah tidak ada kendala ya, dan rekrutmen yang dilaksanakan oleh BPSDM untuk menempatkan karya siswa di sini, rata-rata mereka pintar ya, itu bisa ditunjukkan di dalam transkrip nilai pada saat proses mereka kuliah, angkatan pertama, angkatan kedua, bahkan sekarang angkatan ketiga yang sedang magang pada saat ini. Jadi saya rasa berkaitan dengan kurikulum dan tema-tema yang dibuat oleh siswa dalam bentuk tesis untuk karya siswa itu sangat relevan dengan apa yang diminta oleh BPSDM untuk peningkatan kualitas sumber daya PUPR di ke depan. Kalau menurut saya sebaiknya perlu dilanjutkan, karena mengingat staf di Kementerian PUPR kan beragam dan mereka cenderung masih studinya itu masih S1 gitu. Sehingga mereka mungkin mengharapkan mendapat pembiayaan atau dana bantuan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Gini Mas, kalau menurut saya MSS ini sebaiknya memang sama seperti beasiswa-beasiswa lainnya, seperti dari Kominfo, seperti dari LPDP, kita disatukan dengan anak-anak reguler agar kita bisa berkembang, kita bisa dapat insight baru, kita bisa dapat teman baru, kita bisa dapat wawasan baru. Karena di MSS ini kita hanya dikhususkan oleh hanya dari PUPR dan BUMN saja. Makanya di kelas saya hanya ada 14 orang. Gitu. Jadi istilahnya berkutatnya di situ-situ aja, nggak bisa out of the box. Pengalaman menarik dalam mengikuti proses perkuliahan sangat banyak sekali, karena saya background bukan dari hukum. Jadi pengalamannya itu saya harus menyesuaikan mindset saya yang dari background yang non hukum untuk memahami regulasi dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pengalaman menarik adalah kita jadi belajar melihat dari sudut pandang lain gitu tentang apa yang kita kerjakan selama ini, kan kayak manajemen risiko ataupun penyusunan anggaran, itu kita bisa lihat dari sudut pandang lain gitu, dan belajar bagaimana sih cara yang benarnya gitu. Banyak hal-hal yang pengalaman menarik yang kami jalani selama proses perkuliahan. Hal yang menarik salah satunya adalah ketika kami mengikuti diskusi kasus dengan teman-teman seangkatan yang memiliki latar belakang pekerjaan berbeda, sehingga hal itu memberikan wawasan baru mengenai pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan berbagai masalah di berbagai sektor. Tantangan terbesar adalah membagi waktu tentunya antara perkuliahan, kemudian ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.
Selamat datang pada acara Klop Talk Show episode 55, persembahan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum. Tayangan ini disiarkan langsung dari studio Balai Pengembangan Kompetensi PU, Wilayah 7, Banjarmasin. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa kembali Sobat Klop pada kesempatan kali ini. Dalam setiap Klop Talk Show akan disajikan tayangan yang bersifat informatif dan menarik, guna membuka wawasan dan pengetahuan Sobat Klop sekalian. Saya Mardia, Widya Iswara Ahli Media yang akan menemani Sobat Klop sekalian untuk mencari tahu lebih jauh, menggali lebih dalam, dan berdiskusi lebih hangat dengan narasumber. Pada episode kali ini, topik yang akan kita angkat adalah terkait pengelolaan rawa mewujudkan swasembada pangan, tantangan dan harapan di Kalimantan Selatan. Oke, kita spill sedikit ya terkait dengan pembahasan yang sangat menarik kali ini. Sobat Klop sekalian, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada masalah pangan. Permasalahan utama pangan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksi nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras. Hal ini tentunya akan sulit dicapai apabila hanya mengandalkan produksi padi dari lahan irigasi permukaan. Untuk menghadapi masalah tersebut, salah satu alternatifnya adalah dengan memanfaatkan lahan rawa. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pokok diskusi kita hari ini, mari kita simak tayangan video tentang pengelolaan rawa berikut ini. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian berbasis lahan rawa. Total lahan rawa di Indonesia mencapai sekitar 33,4 juta hektar, terdiri atas rawa pasang surut 20,1 juta hektar, 60%, rawa lebak seluas 13,3 juta hektar, 40%, yang tersebar luas di berbagai wilayah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Pulau Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan lahan rawa terluas di Indonesia dengan total mencapai sekitar 11,71 juta hektar yang terdiri dari 8,13 juta hektar rawa pasang surut dan 3,58 juta hektar rawa lebak. Luas dan keragaman lahan rawa Kalimantan menjadikannya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat produksi pangan, terutama melalui pemanfaatan lahan pasang surut yang luas dalam pengelolaan air. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan potensi lahan rawa yang signifikan di Kalimantan, dengan luas rawa mencapai sekitar 943.800 hektar. Wilayah ini memiliki kontur geografis dan hidrotopografi yang sangat mendukung pemanfaatan rawa, terutama untuk pengembangan pertanian produktif. Pemanfaatan lahan rawa di Kalimantan Selatan antara lain kebun kelapa sawit, padi rawa, dan palawija. Pengelolaan lahan rawa yang tepat memungkinkan hasil panen mencapai 3 hingga 4 ton gabah kering per hektar per musim tanam. Ini menjadi peluang strategis untuk mendukung swasembada pangan nasional, terlebih di tengah keterbatasan lahan pertanian di pulau-pulau padat penduduk seperti Pulau Jawa. Namun, pengelolaan lahan rawa juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain permasalahan tata air, termasuk pengaturan drainase dan irigasi mikro. Kondisi tanah yang asam dan tergenang yang memerlukan perlakuan khusus seperti ameliorasi dan pemupukan terpadu. Fluktuasi iklim ekstrim yang menyebabkan risiko banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Terbatasnya akses infrastruktur pertanian dan sarana produksi yang memadai, meski demikian, harapan tetap terbuka lebar. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas petani lokal, dan dukungan teknologi yang tepat guna, lahan rawa dapat menjadi penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Lahan rawa bukanlah lahan sisa, melainkan ladang harapan. Dengan kerja sama semua pihak, lahan rawa di Kalimantan Selatan dapat menjelma menjadi pusat produksi pangan yang strategis dan berkelanjutan. Rawa untuk pangan, rawa untuk masa depan, dari rawa untuk Indonesia. Demikian tadi tayangan video terkait pengelolaan lahan rawa. Baik, Sobat Klop sekalian, dalam talk show kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang kompeten yang sudah bergabung bersama kita saat ini, yaitu Bapak I Putu Edi Purnawijaya STMT. Selamat pagi Pak Putu. Pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik.
senang sekali rasanya Bapak berkenan hadir bersama kami pada hari ini. Sobat Klub sekalian, sekilas terkait profil narasumber kita hari ini, beliau kelahiran Bali 7 September 1975. Beliau adalah Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah berkenan untuk sharing knowledge bersama Sobat Klub semua. Tidak lupa juga kami ingin menyapa para audiens yang telah bergabung, baik dari Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, mahasiswa Politeknik PU, karya siswa Magister Super Spesialis, dan teman-teman umum sekalian. Selamat pagi dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan tentunya harus tetap semangat ya. Selama jalannya diskusi ini, kami ingatkan bagi para Sobat Klub yang memiliki pertanyaan untuk narasumber, kami persilahkan untuk menyampaikan melalui ruang diskusi klub dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise dari Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah 7 Banjarmasin loh. Selain itu, nanti juga akan ada kuis nih. Untuk mengikuti kuisnya, Sobat Klub wajib mengikuti talk show ini sampai dengan akhir acara ya. Kuis nanti akan tampil di layar live talk show Sobat Klub sekalian. Dan hanya peserta yang mengikuti kuis saja yang berhak untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum. Baik, rekan-rekan sekalian, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai saja sesi sharing bersama Pak Putu. Baik, Pak Putu, kita mulai dari dasar dulu nih Pak. Banyak sekali peserta klub yang mungkin masih bertanya-tanya nih, sebenarnya lahan rawa itu seperti apa sih Pak? Dan seberapa besar potensi lahan rawa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini? Ya. Kalau kita bicara tentang rawa, maka kita bicara tentang wadahnya. Wadah air, kemudian di dalamnya ada air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Rawa ini tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung, baik itu di endapan mineral atau di lahan-lahan gambut. Kemudian ditumbuhi vegetasi dan hidup sebagai satu ekosistem. Lahan rawa terbentuk di wilayah-wilayah rendah yang menjadi tempat berkumpulnya air, baik dari air hujan, kemudian dari sungai, ataupun dari laut. Karena tidak mudah mengalir keluar, maka genangan ini bisa sifatnya musiman atau menetap sepanjang tahun. Mungkin sudah ada yang tahu bahwa ada 2 jenis lahan rawa yang kita kenal selama ini. Jadi ada rawa pasang surut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian ada rawa lebak yang lebih banyak dipengaruhi oleh curah hujan serta aliran sungai dari hulu. Nah, dalam mengelola lahan rawa ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Jadi yang pertama, ada kaitannya dengan sifat fisik dan kimianya. Lahan rawa memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, tentunya dengan pH yang rendah, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah pengelolaan agar kualitas airnya bisa membaik, bisa dimanfaatkan khususnya untuk pertanian. Kemudian yang kedua, dengan kondisi topografi yang rendah, yaitu cekungan dan kemampuan drainase alaminya yang terbatas, maka lahan rawa ini juga rentan terhadap banjir, apalagi di musim hujan. Nah, kemudian sebaliknya di musim kemarau, lahan rawa juga rentan terhadap kebakaran lahan, khususnya pada rawa yang merupakan lahan gambut. Pada beberapa lokasi, kita ketahui kebakaran ini menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius, dan tentunya banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, Pulau Kalimantan sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki lahan rawa yang relatif luas, samping Pulau Sumatera dan juga Papua. Lahan rawa di Provinsi Kalimantan Selatan terhampar mulai dari daerah hulu, kemudian di tengah,
dan mencapai sekitar 943.800 hektar, Bu. Luar biasa luasnya. Nah, kalau kita bicara tentang wilayah Sungai Barito yang merupakan wilayah kerja dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Banjarmasin, maka lahan rawa ini tersebar, kita lihat dari hulunya di Kabupaten Tabalong, kemudian di hulu Sungai Utara, Kabupaten Banjar, kemudian ada Kabupaten Barito Kuala, sampai di Kabupaten Tanah Laut. Nah, pada daerah-daerah di kabupaten ini, bagian lahan rawa telah dikembangkan menjadi lahan-lahan pertanian, dan beberapa daerah irigasi rawa diantaranya merupakan pusat-pusat produksi padi. Demikian, Bu. Ya, jadi terkait dengan lahan rawa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini ternyata cukup luas ya Pak, mencapai 943.000 hektar. Dan di beberapa daerah irigasi rawa ternyata merupakan pusat-pusat produksi padi. Baik, kita lanjut Bapak, sebenarnya bagaimana sih Pak terkait dengan sejarah pengelolaan daerah irigasi rawa yang ada di Kalimantan Selatan sampai dengan saat ini? Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, ternyata pengembangan lahan rawa, khususnya di Kalimantan Selatan, sudah berlangsung cukup lama. Jadi bukan hal yang baru lagi. Pada tahun 1920-an, itu sudah mulai dibangun kanal-kanal di daerah Tamban dan Serapat. Nah, kanal ini dibuat untuk membantu mengatur air, kemudian membuka akses ke lahan rawa agar bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Kemudian juga jalan juga mulai dibangun, itu antara Kota Banjarmasin dan Martapura di Kabupaten Banjar sebagai bagian dari rencana untuk membuka kawasan pertanian lahan basah. Selanjutnya di tahun 1956 ada kegiatan yang kita kenal dengan dredge, drain, and reclamation. Melalui kegiatan ini beberapa kanal besar dibuat agar akses menuju lahan rawa semakin mudah. Jadi seperti halnya yang kalau di lapangan kita lihat ada kanal di Serapat, itu panjangnya sekitar 28 km, kemudian di Tamban, kemudian ada di Talaran yang mencapai 26 km. Nah, ini dibangun untuk menghubungkan Sungai Barito dan Kapuas Murung. Jadi semacam jalan air untuk menunjang pertanian rawa. Di tahun 70-an pun pemerintah meluncurkan proyek pembukaan persawahan pasang surut, atau waktu itu dikenal sebagai P4S, Bu. Jadi lebih dari 1 juta hektar lahan rawa dibuka, baik di Kalimantan Selatan, kemudian di Kalimantan Tengah, ada juga di Kalimantan Barat, dan juga di sebagian Pulau Sumatera. Nah, ini merupakan suatu langkah besar bagi kita di Indonesia untuk menambah lahan pertanian dan tentunya meningkatkan produksi pangan. Saat ini pengelolaan lahan rawa, khususnya yang sudah masuk dalam kawasan irigasi rawa, dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Permen Menteri PUPR nomor 14 tahun 2015 tentang kriteria dan penerapan daerah irigasi. Nah, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 Banjarmasin dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengelola 14 daerah irigasi rawa. Sebagian besar ada di Kabupaten Barito Kuala, ada juga di Kabupaten Banjar, dan kemudian ada di Tapin. Nah, upaya pengelolaan ini tentunya menghadapi masalah-masalah tantangan yang cukup kompleks. Ada masalah banjir misalnya di musim hujan, dan juga ada musim kemarau yang menimbulkan kekurangan air di sini. Ya, jadi meskipun sudah ada upaya pengelolaan ya Pak, ternyata faktanya di lapangan bahwa lahan rawa ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar ya Pak. Apalagi pada saat musim hujan yang ekstrim, ini terjadi banjir, dan kemudian pada saat musim kemarau yang ekstrim ini juga terjadi kekeringan. Nah, tentunya ini juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini berakibat bahwa bisa terjadi gagal tumbuh atau bahkan malah kusoi ya Pak. Baik, kita lanjut Bapak, terkait dengan peran atau posisi Provinsi Kalimantan Selatan nih Pak dalam ketahanan pangan nasional. Sejauh mana yang Bapak tahu kira-kira seperti apa Pak? Ya, kita coba lihat dalam beberapa tahun terakhir ini. Misalnya sesuai dengan data dari BPS,
pada tahun 2018 sampai dengan 2024, provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Sumatera, saat ini masih menjadi penyumbang utama atau kontributor terbesar dari produksi padi nasional. Nah, bagaimana dengan Provinsi Kalimantan Selatan? Nah, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat memiliki tingkat produksi yang paling tinggi sebenarnya untuk produksi padi di Pulau Kalimantan. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa parameter, jadi misalnya yang pertama dari luas panennya, produktivitas per hektar lahan, dan juga total produksi padi, maka kita bisa lihat bahwa di tahun 2018 misalnya Kalimantan Selatan mencatat luas panen sampai dengan 323.000 hektar, Bu. Ini luar biasa. Dan ini berada di peringkat 14 secara nasional. Namun demikian, konten berikutnya memang ada penurunan. Ini luas panennya menurun, rendah mencapai 214.000 hektar di tahun 2022. Dan kemudian, alhamdulillah, di tahun 2024 bisa naik lagi menjadi 246.000 hektar. Nah, kenaikan ini tentunya semakin memacu kita untuk bisa lebih bersemangat untuk mengejar lagi angka-angka yang lebih tinggi seperti tadi di tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi produktivitas, pada tahun 2024 tercatat sekitar 4,18 ton per hektar. Ini juga merupakan angka yang tertinggi dan ini jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2019 misalnya yang hanya mencapai 3,76 ton per hektar. Mudah-mudahan produktivitas ini juga bisa kita tingkatkan lagi dengan upaya-upaya yang nanti kita lakukan. Kemudian dari sisi total produksi padi, Kalimantan Selatan memiliki total produksi yang tertinggi pada tahun 2019. Nah, ini mencapai 1,3 juta ton, Bu. Dengan produksi terendah di tahun 2022 sebesar kurang lebih 819.000 ton. Dan di tahun 2024 kemarin, produksi padi mencapai 1 juta ton. Nah, ini sudah kembali ada peningkatan dan sekali lagi mudah-mudahan upaya kita bisa memberikan hasil yang baik untuk kontribusi dalam total produksi padi. Jadi secara nasional posisi Kalimantan sendiri dalam daftar penghasil padi masih berada di peringkat 11 sampai dengan 15 secara nasional, dan ini memperlihatkan betapa pentingnya kontribusi dari provinsi ini dalam mendukung ketahanan pangan baik di tingkat regional maupun nasional. Ya baik Bapak, ternyata produksi padi di Kalimantan Selatan ini pernah tertinggi di tahun 2019 ya Bapak ya, di mana hasilnya mencapai 1,3 juta ton ya Pak. Dan kemudian juga saat ini posisi Kalimantan Selatan ini terdaftar menjadi penghasil padi nasional di peringkat 11 sampai 15 terbesar di Indonesia. Tentunya ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Baik, kita lanjut Bapak, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dalam pengelolaan daerah irigasi rawa di Kalimantan Selatan saat ini. Ya, sesuai dengan Permen PUPR nomor 14 tahun 2015, ada 583 daerah irigasi rawa yang total luas lahannya mencapai 238.000 hektar. Nah, pengelolaan daerah irigasi rawa ini dibagi sekali lagi menjadi tanggung jawab 3 pemerintah. Jadi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan pada daerah irigasi rawa yang luasnya lebih dari 3.000 hektar, kemudian daerah irigasi yang lintas provinsi, lintas negara, dan yang sifatnya strategis nasional. Kemudian daerah irigasi rawa dengan luas antara 1.000 sampai dengan 3.000 hektar ini dikelola oleh pemerintah provinsi bersama-sama dengan daerah irigasi yang lintas kabupaten atau kota. Nah, kemudian selebihnya yang di bawah 1.000 hektar atau berada dalam satu kabupaten kota, ini pengelolaannya di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, untuk melayani daerah irigasi rawa yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III melaksanakan kegiatan-kegiatan, diantaranya ada pengoperasian, pemeliharaan, ini
pemeliharaan ini baik secara rutin maupun secara berkala, yang dalam pendebasan rumput dan pembersihan gulma. Untuk mengembalikan dan meningkatkan kinerja dari jaringan irigasi, dilakukan pula pekerjaan-pekerjaan pembangunan serta rehabilitasi jaringan. Nah, ini sudah dilaksanakan, mungkin yang beberapa di antaranya di beberapa tahun kemarin ada di daerah irigasi Rawa Handil Bakti, kemudian di Anjir Tamban, di Belanti 1 dan 2, kemudian di Tabunganen yang kebetulan ditangani melalui dana loan, jadi melalui IPDNIP atau Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program. Kemudian melalui APBN murni juga kita laksanakan kegiatan di daerah irigasi Rawa Jejangkit, kemudian di Handil Bakti juga, serta di Anjir Serapat yang tahun ini akan kita mulai. Nah, terkait dengan program Astacita, Bu, dari Bapak Presiden kita untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, maka kami di Balai juga melaksanakan kegiatan-kegiatan intensifikasi yang sifatnya quick win. Nah, ini berupa penambahan luas tanam di lahan irigasi dengan optimalisasi indeks tanaman serta pendampingan terhadap rencana kegiatan cetak sawah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Lokasi-lokasi cetak sawah ini sebagian besar berada di lahan rawa. Ada di tengah atau di sekitar daerah irigasi rawa existing. Nah, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai memberikan informasi dan kajian terkait dengan kesusahan lahannya, kemudian neraca air, bagaimana risiko terhadap banjir dan kekeringan, kemudian apa infrastruktur yang kira-kira perlu disiapkan, baik dari sisi desain maupun nanti perlu dilaksanakan, dan tentunya juga bagaimana dampaknya terhadap daerah irigasi existing maupun wilayah yang ada di sekitarnya. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Jadi ternyata Balai Wilayah Sungai Kalimantan III ini juga mendorong kemandirian dalam hal swasembada pangan ini dengan melaksanakan kegiatan intensifikasi ya Pak ya. Kegiatan intensifikasi ini berupa penambahan luas tanam di daerah irigasi yang lokasi-lokasinya cetak sawah ini sebagian besar berada di daerah rawa ya Pak. Iya, betul. Dan tentunya juga ada resiko-resiko yang terjadi terhadap banjir dan juga kekeringan di sini. Baik, untuk selanjutnya sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak yang masuk di ruang klop nih. Saya akan bacakan 2 pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Rainer dari BWS Kalimantan III. Pertanyaannya, Bapak, Kalimantan memiliki luas area lahan gambut yang cukup besar yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, akan tetapi banyak sekali permasalahan seperti air yang hanya mengandalkan hujan dan pasang surut air laut, serta hanya dapat melakukan tanam 1 kali dalam setahun. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal tersebut sehingga kebutuhan air untuk lahan tercukupi dan tidak berlebih, serta apakah bisa di lahan rawa melakukan tanam 2 kali seperti di daerah irigasi teknis, Bapak? Ya, makasih nih Mas Rainer, pertanyaannya menarik sekali. Jadi lahan gambut di Kalimantan memang memiliki tantangan dalam penyediaan air. Jadi dalam tata air ini yang mengandalkan air hujan dan pasang surut, kemudian juga dari sisi bibit yang digunakan, kalau bibit lokal dia hanya bisa 1 kali dalam setahun. Jadi untuk hal-hal seperti ini memang perlu beberapa upaya. Untuk upaya teknisnya kita bisa lakukan melalui pengelolaan air yang baik ya. Jadi dari pembangunan saluran, kemudian pengaturan pintu-pintu air, dan juga untuk bibitnya bisa menggunakan bibit yang bibit unggul. Jadi ada bibit unggul yang saat ini dalam waktu 3-4 bulan sudah bisa dipanen seperti itu. Kemudian dari Kementerian Pertanian dan dinas terkait juga kami perhatikan sudah menyediakan berbagai jenis bantuan alsintan, kemudian juga sarana produksi
Ada dari bibitnya, kemudian dari pupuk, dari kapur dan sebagainya yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dari lahan itu sendiri. Nah, dengan pengaturan yang baik, kemudian juga perlu mempertimbangkan musim tanam yang tepat. Jadi jangan sampai pas ditanam kemudian timbul banjir, jadi belum kuat bibitnya atau benihnya, kemudian sudah hanyut dibawa oleh air. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan, dan para petani di Kalimantan Selatan sepertinya sudah sangat berpengalaman dalam hal ini, sehingga hal-hal seperti ini bisa diminimalkan lah begitu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bapak, dari Ibu Indah, Balai Teknik Rawa Bapak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi lahan rawa yang dulunya digunakan sebagai lahan pertanian, namun sekarang sudah tidak dapat difungsikan kembali akibat kondisi lahan yang selalu banjir. Ya, ini. Jadi memang masalah banjir ini merupakan masalah utama di lahan rawa. Memang yang harus dilakukan pertama tentu mengendalikan banjirnya. Bagaimana supaya lahan-lahan itu tidak tergenang, tentunya dengan asumsi bahwa lahan itu sebelumnya memang bisa ditanami. Ada beberapa lahan yang memang karena topografinya itu, nah kalau memang dia itu bisa dilakukan drainase yang baik, jadi airnya bisa dikeluarkan, saya kira lahan sudah bisa siap untuk ditanami. Kemudian tinggal sekarang dari sisi pertaniannya. Nah, dari sisi petaninya, kemudian dari sisi kesiapan bibit, dari sisi kesiapan sarana produksi pertanian, alat-alat pertanian dan sebagainya. Nah, saya yakin ini akan bisa dimulai lagi penanaman padi dan menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau memang lahan ini memang sehari-harinya terendam terus sepanjang tahun, memang perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan kembali apakah lahan ini akan dikembalikan sebagai lahan pertanian atau mungkin bisa kita manfaatkan untuk hal lain, misalnya dengan perikanan atau hal-hal lainnya yang lebih sesuai. Saya kira demikian, Bu. Ya. Makasih, Mbak Indah. Baik, kita lanjut, Bapak. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, bisa melalui chat di ruang diskusi Klub Talk Show dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Oke, kita lanjut, Bapak. Terkait dengan apa yang ingin dicapai nih Pak melalui kegiatan-kegiatan yang telah dikerjakan oleh BWS Kalimantan 3 dalam pengelolaan lahan rawa saat ini. Balai sudah melakukan upaya-upaya pengelolaan lahan rawa melalui beberapa kegiatan. Ada yang bentuknya pembangunan, kemudian ada yang sifatnya melakukan rehabilitasi, kemudian tentunya ada pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan dengan harapan dan tujuan agar dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, Bu. Khususnya dalam mendukung produksi pertanian dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kualitas lingkungan. Dengan kualitas lingkungan yang baik, maka ini diharapkan akan tetap berkelanjutan atau sustainable gitu. Nah, pengelolaan rawa sendiri diarahkan untuk meningkatkan luas tanam dan produktivitas lahan yang bisa secara signifikan. Kemudian dengan sistem pengairan yang dikelola dengan baik, kami berharap petani dapat menanam padi lebih dari 1 kali dalam setahun. Atau yang tadinya IP-nya kurang dari 1 bisa tercapai 1, yang IP-nya sudah 1 bisa mencapai 2. Jadi dengan peningkatan indeks penanaman ini, maka hasil produksi juga dapat bertambah tanpa harus membuka lahan-lahan baru. Nah, pengelolaan rawa ini juga tentunya akan membawa manfaat langsung bagi petani dan tentunya masyarakat lokal di sekitarnya dengan meningkatnya produktivitas dan frekuensi tanam, pendapatan petani rawa meningkat, dan ini tentunya dalam jangka menengah atau jangka panjang, keberhasilan pengelolaan rawa akan menjadi fondasi yang sangat penting dalam menciptakan petani pangan yang berkelanjutan. Ya, jadi ternyata pengelolaan rawa ini juga membawa manfaat langsung ya Pak bagi petani dan juga masyarakat lokal setempat.
khususnya melalui peningkatan produktivitas dan juga frekuensi tanam yang diharapkan pendapatan petani juga meningkat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Apa saja sih Pak tantangan yang ada yang saat ini dihadapi oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dalam pengelolaan irigasi rawa? Ya, dalam mengelola irigasi rawa ini kami dan saya yakin rekan-rekan lainnya juga menemukan hal yang sama. Jadi yang pertama dari sisi teknis kita bisa lihat kondisi dan sifat tanahnya pada lahan rawa yang cenderung asam. Kemudian pada lokasi-lokasi tertentu ini terdapat kandungan pirit yang cukup dangkal. Nah, kondisi ini membutuhkan perlakuan yang khusus sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan baik, misalnya dengan pengaturan pencucian lahan agar tingkat keasamannya bisa menurun, kemudian juga pengaturan kedalaman saluran serta menjaga tinggi muka air tanah itu stabil untuk menjaga agar pirit tidak mengalami oksidasi. Kemudian tantangan selanjutnya seperti yang tadi sudah menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjaga agar volume air di sawah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi secara sederhana ini bisa diartikan bahwa sawah tidak mengalami banjir, tapi juga tidak mengalami kekeringan. Nah, masalahnya adalah lahan rawa ini berada pada daerah-daerah cekungan dan hamparannya luas, ribuan hektar, dan kita kenal bahwa Provinsi Kalimantan Selatan khususnya pada wilayah Sungai Barito curah hujannya tinggi, jadi di atas 3.000 mm per tahun. Kemudian sungai-sungainya besar dan lebar. Hujan yang turun ini akan memberikan debit air yang cukup tinggi dan bisa mengisi lahan rawa dengan cepat. Dengan topografinya yang datar, dengan drainasenya yang kurang baik, maka genangan-genangan yang ada ini akan bertahan di tempat itu cukup lama. Cukuplah padi yang sudah ditanam, yang sudah disemai di sawah, sehingga menjadi puso. Nah, ini salah satu tantangan utama yang dihadapi. Hal ini juga mengakibatkan kemunduran musim tanam, kemunduran panen, dan banyak masalah-masalah lain yang menjadi masalah ikutannya. Kemudian pasang surut sungai, Bu, di Kalimantan Selatan melalui sungai-sungai utama yang besar ya, Sungai Barito, ada Sungai Negara, ada Martapura juga. Ini sangat mempengaruhi kemampuan dari drainase alami atau saluran yang ada. Nah, sebaliknya di musim kemarau, di mana tidak terjadi hujan, sehingga pengolahan sawah harus mengandalkan dari pasang surut saja, dari sungai yang debit atau tinggi muka airnya yang saat ini sudah di bawah muka air normal, maka kondisi lahan akan mudah mengalami kekeringan. Jadi untuk padi atau untuk ditanami itu timbul kesulitan. Lahan yang kering itu juga kemudian mudah mengalami kebakaran lahan, sehingga timbul masalah-masalah baru, baik masalah lingkungan, ada kabut asap, ada gangguan pernapasan, ada gangguan aktivitas masyarakat, bahkan di beberapa waktu yang lalu sampai menimbulkan masalah penerbangan, Bu. Jadi pesawat tidak bisa terbang, tidak bisa turun di dekat bandara karena lahannya terbakar. Nah, begitu. Nah, untuk itu hal yang paling penting dan paling utama dalam pengelolaan rawa untuk pertanian khususnya adalah menentukan berapa sebenarnya elevasi lahan yang ideal, yang baik. Ini tentunya memperhatikan pola pasang surut dari air. Secara mudahnya kita tentu pilih lahan yang dekat dengan air, mudah mendapatkan air, tapi juga elevasinya aman dari banjir, begitu. Nah, pemilihan lokasi yang baik, yang tepat, akan juga sangat mempengaruhi kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana prasarana, infrastruktur, kemudian juga operasi dan pemeliharaan dari jaringan irigasi rawa. Jadi investasi awal ini akan kemudian menjadi mempengaruhi kebutuhan biaya di masa mendatang. Bangunan-bangunan yang dibutuhkan misalnya tanggul banjir, kemudian saluran, pintu air, kemudian juga berapa luas tanam yang kita peroleh. Kemudian ada juga penentuan masa tanam, Bu. Ini yang juga harus dilakukan, memperhatikan perkiraan awal musim hujan. Jadi
bagaimana mengatur waktunya agar benih yang ditanam kemudian mendapatkan cukup air dan tidak mengalami banjir sehingga terjadi puso atau gagal panen. Nah, ada satu hal yang juga menarik di sini, pemilihan bibit yang tahan banjir ini perlu menjadi pertimbangan tersendiri, Bu, di lahan rawa. Di Kalimantan Selatan ada suatu kearifan lokal petani yang dengan cara tanam bahari istilahnya, yang mereka itu mengolah sawahnya secara tradisional, mulai dari penyiapan bibit, kemudian pembenihannya, penyemaiannya, yang menggunakan bibit padi lokal. Dan dengan metode ini, dengan cara ini, dengan bibit yang dipakai, maka padinya menjadi lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, termasuk dalam hal ini banjir. Pada saat musim hujan masuk, kemudian terjadi banjir, biasanya padi sudah cukup kuat, tahan, dan tinggiannya juga mencukupi, sehingga tidak terendam oleh air banjir itu sendiri. Kemudian juga yang sangat penting di sini, rasa dan teksturnya juga lebih disukai, Bu. Jadi harga jualnya menjadi lebih tinggi, dan tentunya ini memberikan suatu nilai tambah bagi petani karena harga jualnya yang memberikan nilai ekonomi yang baik. Ya, jadi ada satu hal yang cukup menarik di sini ya Pak, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Putu tadi, ternyata kearifan lokal petani dalam mengolah sawah ini secara tradisional ya Pak, masih secara tradisional, mulai dari penyiapan bibitnya, kemudian pembenihannya, sampai dengan penyemaiannya. Dan tentunya kegiatan-kegiatan ini lebih tahan terhadap kondisi lingkungan, termasuk dalam kondisi banjir ya Pak. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Bapak. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan Bapak. Selain hal-hal tersebut, apalagi yang menjadi tantangan dan bagaimana dengan kondisi dan kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk ini Pak? Ya, kalau kita bicara tentang kondisi dan kesiapan infrastruktur, maka infrastruktur sumber daya air yang dibangun di lahan rawa ini dibutuhkan memang untuk mengatur jumlah air yang keluar dan masuk agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, di lahan rawa, tanggul-tanggul kita buat, dibangun, disiapkan untuk melindungi lahan sawah dari banjir khususnya. Kemudian ada saluran primer, saluran sekunder, ada pintu-pintu yang mengatur waktu atau masa dan jumlah dari air yang keluar masuk. Nah, tentunya dengan bangunan-bangunan yang ada itu dibutuhkan pengoperasian dan pemeliharaan agar kinerja jaringan tetap berjalan dengan baik. Nah, saluran seperti primer dan sekunder yang perannya sangat penting ini dalam mengatur air harus kita jaga dari sedimentasi, kemudian dari tutupan gulma dan tanaman air. Nah, kadangkala saluran ini ada hambatan-hambatannya, Bu. Jadi tadi ada tanggul yang kita bangun kadang-kadang dibongkar oleh warga. Kenapa dibongkar oleh warga? Karena ternyata saluran juga dipakai sebagai alur navigasi. Jadi untuk motong jalan di beberapa tempat kadang ada yang tanggulnya dibongkar sehingga perahunya bisa lewat, bisa masuk. Ini untuk yang kadang memanen kayu galam, kemudian ada yang memang butuh akses ke lahannya atau ke lokasi rumahnya yang memang ada di dalam atau di sekitar daerah rawa. Nah, keberadaan dari tanggul, kemudian pemanfaatan saluran, kemudian pengoperasian pintu-pintu air inilah yang sebenarnya menjadi kunci dari tingkat kinerja jaringan irigasi rawa, sehingga memang benar-benar harus kita atur, kita kelola dengan baik. Kita juga lihat di beberapa tempat ada bangunan-bangunan yang tidak semestinya atau bangunan liar di sisi tanggul maupun di atas saluran. Nah, ini menimbulkan gangguan sebenarnya baik dalam sisi pengoperasian, jadi pintu tidak bisa kita operasikan dengan baik, kemudian saluran juga tidak bisa kita pelihara dengan baik, dan itu tentunya menurunkan kinerja yang akan merugikan petani dalam hal ini. Nah, untuk itu kami di Balai juga melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap para petani, terhadap kelompok-kelompok petani, pengguna, dan pemakai air yang kita kenal sebagai P3A, agar mereka dapat memanfaatkan jaringan irigasi yang sudah ada, yang sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan turut ini menjaga keberadaan serta fungsi dari bangunan yang ada.
Ya baik, jadi BWS Kalimantan 3 dalam hal ini melakukan pendampingan ya Pak, melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap teman-teman P3A agar mereka berpartisipasi aktif, turut serta dalam menjaga keberadaan dan fungsi dari bangunan-bangunan dan infrastruktur yang sudah ada di lapangan. Baik, oke lanjut Bapak. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih Pak harapan terhadap pengelolaan irigasi rawa dalam mendukung program ketahanan pangan seperti yang tertuang melalui program Astacita dari Presiden Prabowo, Pak? Ya, dengan memperhatikan potensi yang ada. Tadi luasannya 943.000 hektar dan kegiatan-kegiatan pengembangan yang sudah kita lakukan, maka lahan rawa ini sebenarnya dapat memberikan kontribusi yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional, Bu. Tantangan-tantangan yang ada tentunya ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa lebih meningkatkan kesiapan dan kemampuan kita dalam mengelola lahan rawa, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau kita lihat lagi tantangan tadi, ada kondisi lahan baik dari sisi topografi, sifat tanah, kemudian risiko banjir dan yang lain-lainnya. Nah, ini nanti pendekatannya tentu dari sisi teknis maupun dari sisi non-teknis. Ini melibatkan semua pihak, baik dari ahli rawa, kemudian rekan-rekan pelaksana lapangan, kemudian ada dari penyuluh pertanian dan petani selaku yang memanfaatkan lahan pertanian secara langsung. Kemudian jaringan irigasi di rawa yang sudah ada perlu dioperasikan dan dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan untuk hal-hal atau pemanfaatan untuk hal-hal yang di luar kepentingan pertanian itu tidak boleh sampai mengganggu fungsi dari jaringan irigasi. Satu hal lagi, pembangunan atau pencetakan sawah-sawah baru di daerah irigasi rawa existing yang luas fungsionalnya sebenarnya masih dapat ditingkatkan, jadi masih terdapat gap antara luas fungsional dengan luas bakunya. Ini akan mampu meningkatkan luas tanam dan produksi padi di daerah irigasi rawa tersebut, sehingga akan dapat meningkatkan produksi pangan secara keseluruhan. Ini tentunya akan mendukung produksi pangan nasional dan swasembada pangan. Kemudian memperhatikan budaya lokal, Bu, dan kemampuan adaptasi masyarakat dalam mengelola lahan, ini juga perlu menjadi suatu pertimbangan tersendiri. Sehingga pengenalan dan pemanfaatan teknologi baru kepada masyarakat, baik berupa peralatan mesin pertanian, kemudian ada sarana produksi, dapat memberikan kombinasi dan hasil yang lebih baik, yang lebih optimal. Misalnya dalam hal ini termasuk penggunaan bibit varietas unggul atau persilangan yang masa tanamnya lebih kuat, seperti halnya, yang masa tanamnya lebih cepat gitu, lebih cepat, lebih singkat, namun dia tuh cukup kuat sebagaimana padi lokal. Jadi yang tadinya 6-8 bulan, sekarang dengan persilangan bisa dibuat menjadi 3-4 bulan. Dengan masa tanam yang lebih singkat ini, kemudian produktivitasnya juga lebih tinggi, maka produksi padi dalam 1 tahun tentunya akan lebih meningkat. Demikian. Ya, baik Bapak. Ternyata budaya lokal dan juga kemampuan adaptasi masyarakat dalam mengelola lahan rawa ini juga menjadi bahan pertimbangan ya Pak ya. Di mana pengenalan dan pemanfaatan teknologi dan alsintan berikut sarana produksinya ini termasuk di dalamnya juga penggunaan bibit ya Pak. Iya. Penggunaan bibit unggul di mana masa tanamnya juga lebih singkat. Misalnya yang tadi padi lokal 6-8 bulan masa tanamnya ini bisa dipersingkat menjadi 3-4 bulan dalam satu kali masa tanam. Baik, untuk selanjutnya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk Bapak di ruang klub. Saya akan bacakan 3 pertanyaan, nanti Bapak kita pilih 3 pertanyaan terbaik. Yang pertama, pertanyaan yang pertama dari Bapak Mansur, Sarjana Teknik, beliau dari BTS ya, BTS ini apa ya kepanjangannya ya, mungkin karena singkatan saja. Jadi pertanyaannya Bapak, menurut Bapak nih infrastruktur irigasi seperti apa yang dibutuhkan untuk mendukung intensifikasi pertanian di lahan rawa?
Iya Bu. Langsung Bapak, silahkan langsung Bapak jawab. Ya, jadi terima kasih ini untuk pertanyaannya. Infrastruktur irigasi yang dibutuhkan di lahan rawa memang sedikit berbeda dengan yang di lahan irigasi permukaan. Karena memang kalau di lahan rawa sifatnya lebih banyak ke drainase. Jadi bagaimana kita mengeluarkan air yang ada di lahan tersebut. Untuk itu tentunya yang paling penting di sini adalah saluran-saluran drainase dari primer, sekunder maupun tersiernya. Kemudian kita juga butuhkan tanggul-tanggul tadi untuk mengamankan lahan sawah dari banjir. Kemudian pintu air ini sangat penting Bu. Jadi pengaturan pintu air sering menjadi permasalahan juga di lapangan antar kelompok. Jadi kelompok satu membutuhkan pintu airnya dibuka, kelompok lain meminta pintunya ditutup atau pengaturan airnya yang memang harus melalui kesepakatan bersama melalui P3A itu. Nah, dengan pengaturan yang baik dari kombinasi dari tadi ada tanggul, kemudian saluran-saluran, ada pintu air, ini tentunya kita sangat berharap tata airnya dapat berjalan dengan baik, tanaman dan tempat air yang sedang dibutuhkan, banjir tidak mengganggu kegiatan pengolahan lahan dan juga tidak terjadi kekeringan di musim kemarau. Baik Bapak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak dari Ibu Ananda Yuliano Mahendrata dari Universitas Mercu Buana Bapak. Pertanyaannya adalah apa urgensi pengelolaan rawa di Kalimantan Selatan dalam konteks ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional? Nah ini terima kasih pertanyaannya dari Pak Ananda ya. Kita kenal di Pulau Jawa khususnya lahan sudah sangat sempit, sudah sangat terbatas, sehingga untuk pengembangan lahan bagi pertanian itu tentunya menjadi lebih terbatas lagi. Di satu sisi kita lihat bahwa ada lahan-lahan rawa yang ada di Sumatera, kemudian ada di Kalimantan, di Papua yang sebenarnya sangat memiliki potensi untuk dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian. Nah, jika kita bisa olah ini dengan baik, bisa kita kelola dengan baik, ini akan sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Jadi kita bisa mencapai swasembada pangan, bahkan sebagaimana juga menjadi harapan kita bersama, kita bisa menjadi lumbung pangan dunia. Jadi dengan produksi yang baik, kemudian distribusi yang baik, kita juga bisa membantu daerah-daerah lain, negara-negara lain yang membutuhkan pangan. Saya kira itu seperti itu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Satu lagi ya Pak, pertanyaan terakhir dari Bapak Riki Zefri Sarjana Teknik, Magister Teknik. Pertanyaannya adalah bagaimana optimalisasi desain dan operasi tata air makro di rawa pasang surut Kalimantan Selatan dapat mengatasi sedimentasi saluran, fluktuasi muka air tanah, dan ketidaksesuaian elevasi lahan untuk mendukung keberhasilan swasembada pangan. Ini teknis sekali pertanyaannya. Ya, optimalisasi desain dan operasi tata air mikro makro di lahan rawa pasang surut di Kalimantan Selatan memang ini akan menjadi kunci dalam mendukung dan mendorong keberhasilan dari swasembada pangan. Nah, ini ada 3 tantangan utama di sini. Jadi ada sedimentasi di saluran, kemudian fluktuasi muka air dan ketidaksesuaian dari elevasi lahan. Ini tentunya kita harus selesaikan satu persatu melalui desain tata air yang makro di primer, sekunder, kemudian juga di bangunan-bangunan pengatur air, sehingga distribusi air dari sungai ke saluran primer, kemudian sampai dengan ke lahan pertanian dapat berjalan dengan baik. Kemudian desain ini tentunya harus memperhitungkan elevasi-elevasi yang ada. Elevasi lahan agar bisa air keluar masuk dengan baik, sebisa mungkin misalnya dengan gravitasi, sehingga bisa meminimalkan biaya dari pengoperasian. Kemudian kita juga tentu harus memperhatikan pola pasang surut, agar ketinggian dasar saluran maupun elevasi tanggul, kemudian pintu-pintu air dapat sesuai untuk mengatur
volume air yang dibutuhkan di musim-musim yang berjalan. Kemudian sedimentasi tentunya sangat dipengaruhi juga oleh kecepatan air, kecepatan aliran. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian yang baik agar berfungsi dengan baik. Kemudian pintu air juga perlu dioperasikan dengan kesepakatan, sesuai dengan kebutuhan, sehingga tinggi muka air tanah tidak terganggu atau tetap terjaga di posisi yang memang seharusnya. Saya kira mungkin seperti itu ya tanggapannya dulu, Bu. Iya, baik Bapak. Sebenarnya banyak sekali Bapak pertanyaan yang masuk di ruang Zoom, di ruang klub kita. Bapak mungkin hanya 5 pertanyaan yang bisa kita bacakan di kesempatan kali ini. Mungkin nanti bisa langsung chat Bapak apabila ada pertanyaan lanjutan yang mungkin belum terjawab atau yang ingin ditanyakan langsung ke narasumber. Baik, kita lanjut. Kami persilahkan kepada Sobat Klub sekalian untuk mengerjakan kuis ya, yang telah tampil di layar Klub Talk Show masing-masing peserta. Ayo Sobat Klub, silahkan untuk mengikuti kuis. Kuis ini sudah tayang pada layar live Talk Show Sobat Klub sekalian. Jika masih ada yang belum muncul, silahkan untuk refresh laman web, atau silahkan klik kanan pada menu Talk Show, dan kemudian pilih Open Link in New Tab. Maka soal kuis akan muncul pada layar rekan-rekan sekalian. Dan mengingatkan kembali bahwa hanya peserta yang mengerjakan kuis yang berhak untuk mendapatkan sertifikat talk show. Kuis ini terdiri dari 5 soal pilihan ganda yang harus dijawab oleh peserta. Rekan klub sekalian, pertanyaan tersebut semuanya ini sudah disampaikan oleh Pak Putu dari awal sampai akhir ya Pak. Jadi semua pertanyaan itu ada di dalam penjelasan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Putu. Baik, saya akan bacakan 5 pertanyaan ya Pak dari 5 pertanyaan kuis. Yang pertama, berapa luas lahan rawa yang terdapat di Kalimantan Selatan? Pertanyaan kedua, kapan dimulainya pengembangan lahan rawa di Kalimantan Selatan? Dan yang ketiga, apa ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan? Yang keempat, regulasi apa yang berkaitan dengan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan? Dan pertanyaan terakhir, apa judul talk show kita kali ini? Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengikuti kuis sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, kami mohon kepada Pak Putu, Pak, untuk bisa memilih 3 pertanyaan terbaik dari 5 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Pertanyaan yang pertama saya bacakan ya Pak. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak Renner dari BWS Kalimantan 3. Dan pertanyaan kedua Bapak dari Ibu Indah dari BTR. Kemudian yang ketiga dari Bapak Mancur dari BTS. BTS ini mungkin dari Balai Teknik Sungai ya Pak ya? Mungkin dan yang keempat ada Bapak Ananda Yulianto Mahendra dari Universitas Mercu Buana. Dan pertanyaan yang kelima dari Bapak Ricky Jeffrey STMT. Nah, mohon Bapak untuk bisa memilih 3 penanya terbaik dari 5 pertanyaan yang tadi kita sampaikan. Pertanyaannya baik semua. Kalau memang harus dipilih, mungkin yang pertama dari Pak Mansur ya, Pak Mansur, kemudian ada Pak Ananda, kemudian ada Pak Ricky. Jadi pemenangnya 3 ya Pak yang Bapak pilih. Yang pertama, pemenang pertama adalah Pak Mansur. Terus yang kedua Bapak Ananda Yulianto Mahendra. Dan yang ketiga dari Bapak Ricky ya Pak ya.
Baik, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan lainnya yang sekali lagi belum bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu kita. Maka yang belum dibacakan nanti akan dijawab Bapak melalui WhatsApp ya Pak ya. Silahkan mungkin nanti kalau ingin menanyakan langsung kepada Pak Putu. Selamat kami ucapkan kepada Sobat Klop yang terpilih sebagai penanya terbaik. Kami persilahkan untuk dapat menghubungi narahubung yang tertera pada poster kegiatan hari ini. Untuk informasi pengiriman merchandise dari Bapkom 7 Banjarmasin. Demikian, talk show mengelola rawa mewujudkan swasembada pangan, tantangan dan harapan di Kalimantan Selatan kita hari ini. Sebelum menutup acara, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak terkait dengan closing statement pada acara kita hari ini? Ya. Terima kasih Bu. Jadi tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kesempatan yang diberikan dalam talk show ini. Kami sangat mengapresiasi adanya ruang-ruang diskusi karena pengelolaan lahan rawa memang memerlukan suatu pemahaman yang menyeluruh dan sinergi dari seluruh pihak. Kita semua menyadari bahwa pengelolaan rawa di Kalimantan Selatan khususnya merupakan tugas kita bersama, dan untuk itu kami percaya bahwa dengan kolaborasi dari lintas sektor, semua pihak yang terkait, dari pemerintah, dari akademisi, dari swasta, kemudian dari masyarakat tentunya, dengan pendekatan teknologi yang tepat dan partisipasi aktif dari masyarakat, maka rawa akan dapat menjadi kekuatan yang besar dan menentukan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Terakhir, karena memang ketika rawa kita kelola dengan bijak, maka disitulah harapan pangan Indonesia tumbuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Jadi dapat kami garis bawahi di sini bahwa dengan kolaborasi lintas sektoral, pendekatan teknologi yang tepat guna, dan partisipasi aktif dari masyarakat, lahan rawa yang dapat menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Dan tentu saja kami juga mengajak generasi muda PU untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi ikut terlibat aktif melalui inovasi, edukasi, dan juga aksi nyata. Karena masa depan pangan Indonesia juga ada di tangan kalian. Baik, Sobat Klop sekalian, kini tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Putu selaku narasumber yang telah berkenan hadir untuk sharing knowledge bersama kami. Terima kasih juga kepada Sobat Klop yang setia menyimak pada episode kali ini. Bagi Sobat Klop yang ingin mengikuti talk show episode selanjutnya, dapat mendaftar melalui klop.pu.go.id. Klop Talk Show terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya, dan peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU. Nah, untuk diketahui, Klop sendiri memiliki banyak sekali fitur untuk mendukung sobat semua dalam berwisata ilmu seputar bidang pekerjaan umum. Jadi, gak usah bingung, diklopin aja. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram BPSDM di @pu_BPSDM dan Instagram Bapkom 7 Banjarmasin di @pu_BPSDM_Bapkom 7 supaya selalu update jadwal talk show dan info-info terkait beasiswa dan pelatihan bidang pekerjaan umum. Demikian untuk Klop Talk Show episode kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum menutup pantun, Bapak, mohon izin kami untuk, sebelum menutup acara, mohon izin kami untuk membacakan pantun. Bunga melati menghiasi meja. Cakep. Sampai jumpa nanti di Klop Talk Show berikutnya. Wah, cakep, Bu. Kita slogan PU dulu ya, Pak. Siap. PU sigap membangun negeri untuk rakyat. Kami berdua undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengen tahu seputar PU? Biklop ini aja. Pas ya, Pak. Apa sih nomor Pengen tahu seputar PU? Biklop ini aja. Pengen tahu seputar PU? Biklop ini aja. Pengen tahu seputar PU? Biklop ini aja.